Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qala alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa warathana al-ardha tabawwa'na al-jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min khalil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Ini tema yang sangat menarik, minimal menurut saya ya. Panjang juga ini ya, bisa 2 hari 2 malam. Cuma kita baca dikit aja lah ya. Yang penting isinya masuk ya. Apalagi kalau baca syarahnya, waduh bisa. Saya baca syarahnya itu 3 kitab. Satu namanya Dalilul Falihin, 2 namanya saya lupa nama kitab ini, 3 kitab Ibnu Utsaimin, Bahjatun Nazirin. Nah, itu ada 3 kitabnya. Kalau dibaca waduh nggak habis-habis ya. Habis waktu kita ya. Jadi memang waktu kita itu sangat terbatas, oleh karena itu apapun harus strategi ya, cepat gitu ya. Karena waktu itu terbatas ya. Kalau Nabi Nuh umurnya berapa? 1050. Nah, kalau kita ya paling 200 paling lama ya. Paling lama 200 ya. Kelamaan ya, 200 itu kelamaan ya. Baik, ini tema yang menarik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Apalagi tema yang bulan depan, wah itu lebih keren lagi tuh. Tema bulan depan itu ngomongin tentang ini, beratnya siksaan bagi orang yang mengajak berbuat baik atau melarang perbuatan mungkar tetapi tidak konsisten. Itu gara-gara itu banyak yang nggak mau ceramah ya. Teman-teman saya kenapa nggak mau khutbah? Aduh, katanya merasa banyak dosa, nah, gitu ya. Itu nanti dibahas ya. Nah, mungkin Pak Dekam juga sama tuh ya. Nggak berani tuh. Ayo sholat. Nah, di grup nggak berani ya. Karena takut gitu ya. Ayo zakat, nggak berani. Ayo apa? Nggak berani, takut mungkin ya. Atau pengembangan ilmu nggak berani tuh. Ayo ngaji, nggak berani. Beda dengan ayo kita ke lapangan. Nah, itu banyak tuh ya. Ajak. Karena takut dia. Nanti dibahas tuh bulan depan ya. Walaupun bulan depan ada Maulid ya. Nah, itu ya. Oke, gitu ya. Itu nanti bukan bulan depan, pertemuan ke depan gitu ya. Itu gara-gara pemahaman itu. Lalu kata saya, siapa yang kalau gitu yang ceramah? Kalau antum yang bisa nggak mau ceramah, akhirnya yang ngisi orang-orang yang mohon maaf gitu ya, orang-orang yang mohon maaf gitu ya, kadang-kadang ya. Anda yang bisa nggak mau, tapi yang ngisi akhirnya yang berani.
Ada yang bisa nggak berani, ada yang berani nggak bisa gitu kan. Akhirnya yang ngisi yang berani nggak bisa, itu repot juga. Baik Bapak Ibu semua, ini ayatnya banyak. Nah ini nggak ada yang bisa baca nggak? Alhamdulillah bisa. Nah nanti MC yang baca ya kalau gitu ya. Nah ya, nanti yang nanya boleh DKM, boleh dari Pak Guyubannya nggak ada, Pak Hari nggak ada, Pak Asep nggak ada juga. Ada ya. Oke. Ayatnya banyak Bapak Ibu. Ini kalau jelasin satu ayat aja bisa lama juga sebetulnya kalau mau panjang-panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian itu umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintah kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Apa itu muflih? Orang-orang yang beruntung. Jadilah kamu itu orang yang menyeru kepada. Sebetulnya ada dua makna di sini ya. Ada yang mengatakan minkum itu artinya lil ba'di. Puyeng kan disebut lil ba'di. Apa lil ba'di? Maksudnya jadilah sebagian kalian itu yang menyuruh kepada kebaikan. Jadilah sebagian warga PGP ini ustadz, kira-kira begitu. Cuma ada konsekuensinya gitu ya. Jangan nyuruh doang jadi ustadz. Gitu ya. Jadilah sebagian ustadz. Ada begitu Pak Taya ya. Ada yang mengatakan minkum itu lil bayan. Jadi bukanlah jadilah sebagian kalian ustadz, tapi jadilah kalian itu umat yang menyeru kepada kebaikan. Jadi yang disuruh menyuruh kepada kebaikan itu bukan hanya ustadz, tapi semua. Itu kira-kira. Ada dua ya, dua pendapat ya. Jadi mau dia ustadz bukan ustadz, mau dia alim tidak alim, ulama atau ubaru, sama aja disuruh tuh ya. Menyuruh kepada kebaikan. Yang pertama ya doa, menyeru. Menyeru itu artinya ngajak ya. Ayo sholat, nah itu ngajak namanya. Ayo ngaji, nah itu ngajak. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua memerintah. Ini lebih tinggi lagi Bapak Ibu ya. Kalau tadi hanya ngajak, ayo. Nah, ya kalau ini salat Mas, gitu ya. Salat Mas. Pak Heru salat. Nah, itu memerintah. Pernah nggak ada yang berani gitu, Pak? Nggak ada ya, nggak ada yang berani ya. Nah, berarti kita lemah-lemah ya. Ayo. Bukan ayo lagi jadi salat. Nah, gitu ya. Nyuruh gitu ya. Jadi kalau yang pertama dakwah itu ngajak, yang kedua memerintah kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada yang munkar. Jangan begitu. Nah, itu kan itu melarang ya, melarang. Wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini pahalanya tinggi. Orang mengajak kepada kebaikan itu pahalanya tinggi. Pertanyaannya adalah apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut syarak dan logika. Makana yahsunu fi asy-syar'i wal aql. Sesuatu yang menurut syarak, syarak itu apa? Agama itu baik, dan menurut logika yang ma'ruf gitu ya. Cuma ternyata ada syaratnya nih. Ya'muruna bil ma'ruf itu ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dia tahu bahwa itu adalah kebaikan. Itu ya. Yang kedua, bahwa
tahu bahwa orang yang disuruh itu meninggalkan kebaikan atau melaksanakan keburukan. Kita nyuruh sholat kepada orang yang tidak sholat. Nah itu, jangan sampai nyuruh sholat pada orang yang sudah sholat. Nah, cuma pernah didata nggak nih Ustaz Endar? Siapa di PGP yang sholat, siapa yang tidak? Itu Jogokarian itu katanya pernah mendata. Dari 2 RW sekian yang sholat, sekian yang tidak. Kalau yang datang ke masjid ketahuan, kalau yang sholat tidak terdetek. Ya mungkin sebetulnya itu tugas pengembangan ilmu tuh. Nah ini blok, ini sholat nggak? Gitu. Itu ya, meskipun dirahasiakan namanya kan gitu ya. Nah, ini yang Jogokarian saya dengar tuh. Oh, ini ada yang tidak sholat, alasannya setelah ditanya karena tidak bisa sholat. Nah gitu. Ya udah nanti di masjid diajarin katanya itu. Malu katanya itu. Akhirnya diajarkanlah di rumah. Dan seterusnya ya. Yang ketiga, kalau kita memerintah atau melarang bahayanya lebih kecil. Gitu ya. Kalau gara-gara diperintah dia malah bawa golok ya jangan. Bawa golok mau ngambil kayu bakar gitu ya. Janganlah ya. Kalau kita larang dia malah membahayakan, ya, jangan itu ya. Yang ketiga, ini ada 2 pendapat. Nah, ini nanti dikuatkannya di pertemuan selanjutnya ya. Apakah menyuruh kebaikan itu harus orang yang sudah melakukan kebaikan itu atau tidak harus? Nah gitu ya, ini ada 2 pendapat ya. Pendapat yang sahih, nah itu kata penulis bukunya itu, pendapat yang sahih itu tidak harus, karena memerintah kebaikan itu kewajiban, melaksanakan juga kewajiban, 2 hal yang berbeda gitu ya. Jadi meskipun Anda belum sholat, nyuruh anak sholat ya itu bagus. Saya nggak berani nyuruh anak sholat kan saya belum sholat, ya jangan begitu ya, walaupun urusan dia mau sholat apa enggak, atau dia mendebat kita atau enggak ya urusan belakangan. Sholat ke anaknya misalnya ya. Nah, lalu kata anaknya bapak aja enggak sholat, nah gitu. Itu urusan lain. Yang penting kita sudah memerintahkan. Kalau ini dari saya ya, kalau ini dari saya pendapat pribadi. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu pernah dengar istilah doa? Doa, kita berdoa ya. Allahumma hadina, Allahumma apalagi? Robbana atina. Atina itu sebetulnya kata amr, perintah ya. Ya Allah, kasih aku. Atina, kasih kami di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata atina itu bisa menjadi doa ketika apa? Ketika yang dihadapi lebih tinggi gitu loh. Apa maksudnya lebih tinggi? Nah, kalau saya meminta ke ketua PGP sebagai warga, saya bilang saya memohon, berdoa, memohon kan? Pak Hari mohon itu lampu diganti. Nah itu ya. Dari bawah ke atas. Kalau perintah itu dari atas ke bawah. Gitu ya. Misalnya dari ketua PGP ke warga biasa. Berarti dia memerintah. Itu ya. Menurut saya yang namanya al-amru bil ma'ruf itu kalau mau sukses memang dari atas ke bawah. Nah, gitu. Orang tua ke anak. Ya kan ke bawah kan? Jadi kalau anak ke orang tua ya menyarankan, mengajak, mengingatkan. Cuma kadang-kadang di dunia sivil itu ini ya enggak strukturalnya enggak jelas. Waktu saya ke Bukit Tinggi. Ini saya naik lift ada 2 orang tuh. Yang satu badannya tinggi, satu enggak terlalu tinggi.
Yang enggak terlalu tinggi ini lebih tua, yang mudanya ini tinggi dia badannya ya, gede tinggi. Kebetulan lagi ada banjir bandang kan, ada BSNP dan segala Badan Penanggulangan Bencana ya, BNPB dan lain-lain. Saya dengar sedikit, tapi kata yang tua itu ngomong apa itu, kata yang mudanya nih siap, nah gitu kan. Ngomong lagi siap, kasihan juga ya, setiap ngomong harus bilang siap gitu ya. Kenapa dia bilang siap? Karena yang lebih rendah ya gitu ya. Al-amru bil ma'ruf itu maksud saya cocoknya itu dari tinggi ke rendah kalau mau berhasil gitu. Kalau sesama itu harus bahasanya di Indonesia, apalagi di Indonesia ya, tersinggung dikit tuh nggak mau dia, boro-boro mau dia. Walaupun ada keterangan yang mengatakan nggak ada urusan, mau dia ikut atau tidak ya tetap nggak ada masalah ya. Ini baru satu ayat, ini belum dibahas panjang-panjang ya. Quran itu memang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saran saya yang dipikirkan itu kalau bisa, apalagi udah usia 40 ke atas, kalau bisa yang dipikirkan Quran aja. Saya selalu ke mahasiswa saya begitu. Yang lain gak usah dihafal, yang dihafal Quran aja. Yang lain gak usah dihafal. Urusan lain juga gak usah dipikirin. Quran aja, insyaallah nanti banyak keajaiban-keajaiban ya. Itu baru satu ya. Ayat kedua ini, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu umat terbaik. Nah, ini saya dengar ceramahnya almarhum itu Zulkarnain ya. Jadi kata beliau, umat Muhammad itu hebatnya ini karena dua hal. Kalau umat lain itu umat ibadah. Umat Nabi Nuh ribuan tahun, mereka lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena mereka hanya umat ibadah. Kalau umat Nabi Muhammad dua, umat ibadah dan umat dakwah. Nah, gitu. Jadi dengan dakwah itu kan barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia dapat kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukan itu. Nah, ini contoh saya ngajar ya. Misalnya saya ngajar 100 orang. Oke, ngajar di kampus 100 orang. Atau Pak Hadi di kantor anak buahnya 100. Anak buahnya disuruh dikasih satu pelajaran, dia melakukan itu. Anak buahnya itu ngajarin lagi ke anak buahnya lagi, ke anak buahnya lagi. Nah, itu. Kalau hanya ibadah kan hanya kita. Nah, itulah kelebihannya ya. Ini makanya kalau kalian ingin menjadi umat terbaik, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka para ustadz itu keren sekali ya, kerjanya gitu ya. Jadi jangan berhenti. Kalau kita nggak jadi ustadz di rumah, nah gitu di rumah. Bapak itu, seorang bapak itu harus memerintah kepada istri. Istri itu harus posisi di bawah. Meskipun penghasilan lebih tinggi, ini hati-hati yang istrinya lebih tinggi penghasilannya. Jadi Anda nggak boleh di istri, karena istri itu min dila. Dari apa? Rusuk. Jadi istri itu nggak boleh di atas, jadi kepala ya. Walaupun penghasilannya lebih tinggi. Ibu ya gitu ya. Karena ada juga di teman kami itu, istrinya doktor, suaminya S1. Wah, itu. Tapi karena istrinya soleha baik-baik aja. Ya, kalau di rumah posisinya tetap dia di bawah. Baru 2 ayat. Ayat ketiga apa? Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah kamu itu pemaaf. Suruhlah orang berbuat baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin itu laki-laki dan perempuan itu sebagian dengan yang lainnya adalah penolong dari yang lain. Kenapa kita memerintahkan kebaikan? Karena ingin menolong, kan gitu ya. Yang selanjutnya adalah lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu. Nah, ini serem nih. Dulu orang-orang Bani Israil, orang kafir Bani Israil itu ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka membiarkan kemunkaran itu. Nah, gitu ya. Ada yang biarkan aja, tidak dihentikan, pada diem baik gitu, nggak ada komen gitu ya. Ayat yang lain, wa qulil haq mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhan kalian. Siapa yang mau beriman ya silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Bahkan ada juga ayat yang Allah sebetulnya ngancam ya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, kata Nabi Musa, menurut Allah gini ya. Kalau kalian itu kafir semua, bagi Allah enggak ada masalah. Nah, gitu ya. Allah itu tetap kaya, Allah itu tetap terpuji. Fasda bima tu'marun. Fasda bima tu'marun, sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan. Nah, ini kita butuh keberanian ya. Ini Ustaz Endar nih cukup berani di grup nih. Nah, ini kebaikan harus sering disampaikan ya. Wa qala ta'ala anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang menghindari kejahatan dan kami siksa orang-orang yang menganiaya dengan siksaan yang pedih akibat kefasikan mereka. Nah, hadisnya baru mau kita masuk ya. Saya kira satu aja, nanti diperbanyak pertanyaan ya. Ustaz Agus gitu ya. Hadis yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemunkaran maka rubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya lumayan lah walaupun lemah. Ini lebih dari ya'muruna bil ma'ruf kalau ini ya, menurut penjelasannya ya. Kalau ya'murun itu berarti hanya dengan lisan, kalau ini merubah gitu ya. Berubah, harus berubah gitu ya. Fayyughayyiru biyadi. Biyadi itu dengan apa? Dengan tangan. Kalau zaman dulu jawara, itu orang itu lawan pakai tangan. Kalau sekarang biada itu dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Dulu dengan tangan, sekarang dengan tanda tangan. Iya, dengan kebijakan, dengan undang-undang. Karena yang mengikat itu undang-undang kan. Kalau ayat Quran nggak mengikat di Indonesia ya, karena negaranya bukan negara Islam. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang itu mengikat. Ya, maka nggak ada undang-undang yang mewajibkan umat Islam itu wajib sholat, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Undang-undang kalau tidak sholat di apa? Kecuali mungkin di Aceh ya, mungkin di Aceh karena dia otonomi ya. Kalau tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Yang terakhir dengan hati. Minimal dengan hati. Saya belum mampu nih, kalau saya komen nanti orang ini dah nggak usah dah. Diam aja. Yang penting hati. Itu
Ini kita masih banyak yang pakai hati. Yang paling banyak komen tentang apa coba kalau di grup? Ini pernah dikritik tuh, grup-grup WA semuanya. Yang paling banyak komen tentang apa? Kalau ada innalillahi wa inna ilaihi itu masih banyak komen. Kedua orang sakit. Tapi kalau Ustaz Endar nge-share dakwah ini enggak, komen ya dikit lah. Ya begitulah ya. Saya kira cukup satu aja lah Bapak Ibu ya. Nah, silahkan dilanjutkan dengan kalau ada pertanyaan, karena biar ini mempertajam ya. Dari MT boleh satu pertanyaan ya. Dari ibu-ibu maksudnya ya. Ya silahkan Ustaz Agus. Jadi apa yang tadi disampaikan Ustaz Hasan bahwa kita sebagai manusia itu dengan adanya sesuatu yang tidak sesuai, kita berusaha untuk merubah. Bagaimana kita cara merubahnya itu masing-masing pribadi mungkin ada beberapa caranya. Jadi disampaikan ada yang bisa dengan tangan kekuasaan atau dengan kebijakan tertentu, ada dengan lisan atau berhati. Dari yang kita lakukan selama ini, apa yang sudah kita lakukan sejauh mana gitu ya? Apakah kita hanya berdoa yang tadi disampaikan Ustaz Aswan atau dengan hal lain, atau mungkin ada yang lainnya dari para jemaah? Silakan yang mau bertanya ataupun memberikan suatu tanggapan. Silakan. Ustaz Endar, silakan Pak Barat. Ustaz Endar monggo. Jadi yang mungkin yang terbaru-baru jadi kaitannya dengan demo ya, ada beberapa menurut kita yang tidak setuju dengan demo itu, ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Islam. Nah sebenarnya bagaimana, apakah demo itu bagian dari amal-amal mereka, dan bagaimana pandangan Islam tentang dia demo itu? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas. Ketika kita berbuat kebaikan, ini yang sangat sederhana aja, itu juga perbuatan kita sendiri. Kita berangkat ke masjid, ketika sholat kita tidak ini, ketika dia sibuk meninggalkan si masjid dan berangkat ke masjid, sangat sederhana sekali. Wah, kita sampaikannya itu dengan kita dengan keterlebatan kita melalui sholat, karena dia paham kita akan memandang, tapi dia mau sholat. Kesederhanaan saya Pak, bersiap-siap. Makanya, karena apa? Dakwah ini masalah hati. Kita berbuat setiap hari-hari baca sholat, bersedia ilmunya, hatinya akan menolak. Ibu-ibu itu tidak baik. Sebenarnya, kalau kita kewajiban ini di luar kampung kita dengan sholat kita ya. Jadi lewat saja gitu kan. Ya akan menyebabkan hatinya itu tersinggung gitu kan. Beda lagi kita sehari-hari kita bahkan bersinggung dengan kita sehari-hari akan temu. Masa kita sehari-hari Pak, sholat Pak, mungkin ya gitu kan. Lalu kemudian akan tidak baik. Bisa sekali
Ini ada kita ini jatuh dengan Pak, insya Allah siap-siap di sini. Dan kedua, kita ini seperti tadi disampaikan sekalian, kita harus mengetahui orang yang tidak ada sekali kondisinya bagaimana pada sholat yang di rumah, sholatnya bisa aja di sholat di rumah, ini tidak ada masalah gitu kan. Yang penting kita ini sebagai persekutuan itu pendataan, tidak khusus dari DKM ini, ya. Misalkan kepada suatu kesulitan kita ini dan sulit, ya. Misalnya di absen siapa yang sudah menjadi, dengan siapa orang yang atau orang yang sudah sholat di masjid, habis di rumah tapi belum bisa masjid, itu berada di rumah. Makanya kan oleh ini kita kan harus kita lihat kondisi di masyarakat sendiri yang berkorban lagi istilahnya gitu kan. Satu kasus satu tadi bisa menyampaikan kepada orang pesan terkait semangat tadi dia semua masih juga gitu. Ternyata dia masyarakat ada yang bingung satu dia mau saya pak di situ dulu saya mau baca gitu kan. Kalau saya selain berbuat mau berbuka dari kebutuhan si suatu di rumahnya gitu kan, dan dengan apa bawa oleh gitu ya, oleh di rumahnya. Tapi dia tadi apa? Ya, istilahnya itu menunjukkan tadi dari semua kita ini kepada surah kita ini betul-betul ketika sudah Allah gitu ya. Nah dia pada masa ketika dia udah meninggal, kalau itu semua masalah yang dulu baru saya begitu tidak apa. Jadi sangat harus dakwahannya tidak sesuai dengan terus menerus juga punya suatu pikiran terbuka. Jadi saya ingin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih Ustaz. Jadi kalau kita udah, ini saya bertanya. Jadi kalau kita udah kasih contoh nih Ustaz, contoh, terus nyuruh juga ini kan. Saya doakan juga gitu. Nah ini belum tergerak itu gimana kita Ustaz? Jadi apakah kita masih tetap bersalah atau gimana ini? Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan keren-keren. Kalau yang kedua kayaknya tambahan ya, Pak Haji ya. Ah ini keren nih, kelihatan Pak Haji itu sering ikut huruj, Pak Haji. Alhamdulillah. Huruj itu keluar dari rumah. Ada yang sehari, 3 hari ya. 3 hari, seminggu, 40 hari, 2 bulan. Ada yang se-Indonesia, ada yang ke India ya. Pak Haji pernah ke India? Oh belum. Pengen ke India? Mudah-mudahan. Baik, yang pertama ini dari Ustadz Endar, apakah demo itu haram atau halal? Ini biasanya orang-orang salafi ya yang mengharamkan demo. Jadi sebetulnya hukumnya bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa mubah, bisa apa lagi, makruh. Nah, kalau orang umumnya ini orang-orang yang mengharamkan itu ada dalilnya gini, laisat min dinil Islam, karena mudhaharat atau demo itu bukan dari agama Islam. Beda kalau demo masak halal ya. Nah, demo yang menimbulkan ada kematian dan lain itu haram katanya. Kenapa haram? Lima yatarattab 'alaiha minasyurur. Nah, gitu. Karena menciptakan keburukan-keburukan gitu. Gitu. Kalau keburukannya lebih banyak ya haram. Tapi kalau kebaikannya lebih banyak halal. Kalau tidak demo lebih buruk wajib, ya kan? Nah, gitu. Jadi sebetulnya nggak saklek ya, kan itu tidak ada di zaman Nabi demo itu ya. Sesuatu yang berada setelah zaman Nabi itu kan perlu apa namanya
membuat hukum baru ya, apa istilahnya, ijtihad, apakah ini halal, apakah ya tergantung ininya, karena itu sifatnya muamalah ya, karena muamalah itu al aslu fil muamalah halal. Nah gitu, kalau muamalah itu semuanya itu halal kecuali datang dalil yang mengharamkan. Misalnya tadi banyak kematian malah tambah buruk, nah itu haram, ya kan? Beda dengan al ibadah, al aslu fil ibadah haram. Jangan macam-macam. Kalau ibadah nggak ada dari Nabi ya haram. Misalnya sholat subuh tambahin jadi 3, kalau 2 pahalanya sekian, 3 apalagi, nah gitu kan. Tidak ada di Nabi, ibadah haram gitu. Kalau ibadah itu harus copy paste aja tuh. Kontrol C, kontrol V, udah itu ibadah. Kalau muamalah ya tergantung kondisinya. Mungkin kalau demonya seperti di negara-negara Arab bisa haram tuh. Serem kan demonya, sampai ya kacau lah, sampai kacau. Kalau di Indonesia demo 212 atau yang lainnya menurut saya aman-aman aja itu. Aman-aman aja. Demo yang kemarin tuh, demo undang-undang pilkada, ada yang mati nggak demo pilkada? Nah, saya mau istilah mati itu katanya bukan istilah ini ya, kasar. Mati itu istilah Arab kan, yamut. Nah, kalau saya bilang mati, oh mati kayak kucing aja gitu ya. Nah, itu ya, mati. Nggak ada yang mati kan? Nggak ada. Menurut saya bagus. Cuma ada kawan kita yang mengatakan mutlak haram gitu ya. Ya hormati aja. Sing arane pendapat gitu ya. Pokoknya unik dalam Islam itu ya. Satu ayat itu bisa maknanya macam-macam. Seperti ayat yang tadi saya baca tuh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Nah, Ustadz Zul saya dengar ceramahnya itu. Beliau memaknai bahwa ayat ini itu menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu nanti nggak akan dihisab, langsung masuk surga. Nah, gitu ya. Di situ gitu. Kemudian ketika masuk surga, surganya masih terkunci. Siapa yang bukain? Nabi Muhammad katanya gitu. Ada tafsir lain menurut ahli bahasa. Di situ kan ketika bicara orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza jauha futihat. Tidak ada wau di situ. Kalau ketika berbicara surga ada wau, wa futihat. Kata ahli bahasa, kenapa ada wau? Ketika orang-orang bertakwa ini nyampe ke pintu surga, wa futihat, surganya udah dibuka. Sama dengan presiden datang ke sini, kan jauh-jauh hari udah dibentangkan tuh pintu segala macam. Tapi masuk pintu penjara gimana? Masuk pintu penjara, depan pintu penjara, pintunya kebuka enggak? Tertutup. Buka, masuk, tutup lagi. Ya, kira-kira begitu. Satu ayat. Wah, itu keren. Ini pertanyaan yang lain dari Ustadz Agus ya. Ini udah memberi contoh, udah merintah juga, tetapi tidak bergerak. Itu gimana? Apa gagal? Enggak, kan tugas kita hanya mengajak. Tugas kita hanya Nabi aja nggak bisa, Pak. Innaka gimana? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Urusan hidayah ya urusan Allah, gitu. Termasuk kepintaran juga urusan Allah ya. Kita ngajar udah bontang-banting ya, anak nggak pinter-pinter ya, itu urusan Allah. Kita ngaji kok nggak pinter-pinter ya, ya urusan Allah. Yang penting ngajinya kan. Kalau kata Ustadz Tile, guru buka kita buka gitu kan. Nah, gitu.
Guru kebet guru tutup ya tutup. Ya udah, yang penting hadir gitu ya. Itu Pak Ustaz Agus ya. Jadi yang penting kita sudah memerintah, kita udah melaksanakan. Urusan orang ikut apa enggak ya urusan hidayah, urusan Allah. Yang penting kita untuk kebaikan. Insyaallah kalau kita untuk kebaikan, ini luar biasa, Allah akan bukakan kan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Jadi kalau kita udah melaksanakan semua ini, orang lain nyuekin, mungkin juga bukan hanya nyuekin, apa? Sekarang itu istilahnya membuli ya, membuli. Biasa. Nah, membulinya di medsos dan lain-lain, enggak ada masalah. Yang penting menurut kita ini oke, ini good. Menurut Allah kita yakin makna hadis ini begini, makna ayat ini begini, kita sampaikan, orang tidak ikut, itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu. Janji Allah tadi kan apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Muflihun itu ada yang menerjemahkan orang-orang bahagia, orang-orang yang sukses. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang kita ajak, yang kita perintah, kita sudah sukses karena kita sudah melakukan itu. Walaupun menurut orang lain, nah ini nggak ada yang komen, gimana ya? Ya nggak ada, dicuekin, ya kasihan deh ya, mungkin, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita itu baik kita sampaikan, dan itu, nah ini niatnya nih dua nih di sini nih, niatnya dua ya. Saya baca niatnya dua. Satu, islahul khalq, apa itu? Memperbaiki umat. Yang kedua adalah iqamatus syar, mendirikan syariat, melaksanakan syariat. Ya itu dua. Ya gitu ya. Jadi jangan ada niat lain. Nah, biar terkenal nggak usah. Yang pertama agar memperbaiki umat, memperbaiki kita. Yang kedua melaksanakan syariat. Nah, gitu. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini ibu-ibu MT juga kayaknya sudah siap-siap ada kajian lagi ya. Nah ini hari Sabtu memang sibuk ya. Apalagi kalau malamnya ada olahraga pentar. Wah, gimana ini? Saya suka kasihan ya, malamnya nggak tidur, paginya bangun, keren sekali. Saya termasuk golongan gak kuat itu ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ustaz Agus terima kasih. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.